Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita sanjungkan kehadiran Allah Ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya kita pada pagi hari ini yang sejuk ini, Bu ya. Biasanya kalau udah agak siang, terutama di Jakarta, Bekasi, panas sekali nih suasananya, Bu ya. Tapi di Bogor masih ada rasa sejuknya. Tapi nggak tahu kalau udah siang nanti. Yang saya hormati, saya cintai para pimpinan daerah Persatuan Islam Kota Bogor, begitu pula Persistri dan seluruh hadirin hadirat para jamaah sekalian. Tema kita insya Allah saya ingin mengajak kita semua membahas tentang bagaimana kita membangun kemandirian ekonomi umat dengan jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf. Karena memang Bapak Ibu sekalian, yang menjadi permasalahan umat Islam seluruh dunia dan khususnya tentu kaum muslimin di Indonesia ini adalah problem kekuatan. Kita hampir banyak kehilangan kekuatan di seluruh aspek kehidupan. Bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang politik, kekuasaan. Maka kelemahan-kelemahan itu berdampak kepada kelemahan agama Islam. Karena kalau agama itu ajaran, kalau ajaran itu tergantung yang mengikuti, yang memeluknya dan yang mengamalkannya. Walaupun ajaran yang salah, ajarannya sesat ya Bu ya, tapi pengikutnya fanatik, pengikutnya kuat, maka yang salah itu bisa lebih kuat, betul nggak? Sebaliknya, walaupun ajaran itu benar, wahyu dari Allah, petunjuk Rasul, tapi kalau para pengikutnya memble, agamanya ke bawah memble gitu. Padahal yang memble bukan agamanya, tapi umatnya. Kenapa? Karena antara umat dengan agamanya, antara ajaran dengan pemeluknya tidak bisa dipisahkan. Nah, maka perintah menguatkan agama Allah itu hakikatnya perintah menguatkan diri kita. Karena tanpa kekuatan kita, agama jadi lemah. Karena agama itu ajaran yang normatif, ajaran yang tidak berwujud, berupa wahyu, Al-Quran, sunnah Nabi. Dia bisa wujud itu karena diterapkan oleh pemeluknya. Dia bisa tegak itu karena ditegakkan oleh pengikut-pengikutnya. Nah, maka kenapa dalam Al-Quran banyak perintah agar kita memperjuangkan agama Allah. Jangan dibalik begini, Ustadz kan agama milik Allah, masa Allah akan membiarkan agamanya rusak? Ada nggak orang berkata begitu? Ada banyak. Kan Islam milik Allah, Ustadz, ngapain dibela sama kita? Kalau Allah masih menuntut dibela kita, berarti Allah lemah dong. Nah, itu mah pikiran orang Yahudi namanya. Kan orang Yahudi yang berkata begitu dalam Al-Quran. Wa qalatil yahudu innallaha faqirun wa nahnul agniya. Kata orang Yahudi, Arya Allah mah miskin. Itu orang Yahudi mah tuh. Allah mah fakir. Nu beunghar mah kita.
Naon buktinya? Itu buktinya Allah nyuruh kita sedekah. Nyuruh kita infak, katanya berarti Allah miskin, minta dibantu oleh kita. Tuh itu pemikirannya orang Yahudi mah ngabolak-balik bekok. Bahasa. Akhirnya kepada orang berpikirnya sedeng mah jadi oh nya oge nya. Lamun Allah bener kuasa, lamun Allah bener kaya mah ngapain orang kudu memperjuangkan, kudu ngabela, kudu infak sedekah. Komo nalika baca ayat dina Al-Qur'an in tuqridullaha qardon hasana yudhaif lahu. Lamun aranjeun ngutangkeun ka Allah, ku Allah bakal dibayar sabaraha kali lipat. Tuh Allah mah nepi ka minjem cenah ka jalma ge. Oh. Apa maknanya itu Bapak sekalian? Maknanya bahwa agama Allah itu mah mulia. Bahwa kebenaran Islam mah nyata. Tetapi tegaknya Islam, tegaknya kebenaran itu ditegakkan oleh pengikutnya. Sebab Allah nurunkan agama, nurunkan tuntunan syariatnya itu untuk dipraktekkan oleh manusia, bukan agama menerapkan dirinya sendiri. Ia menjadi ujian, cobaan bagi para pengikutnya sejauh mana dia memperjuangkannya. Itu maksudnya. Karena itu dalam Al-Quran intan surullaha yansurkum. Lamun aranjeun ngabela agama Allah, Allah balas ngabela aranjeun. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu pembela agama Allah. Lamun aranjeun teu mau ngabela agama Allah, tidak mau menegakkan agama Allah, Allah akan mendatangkan kaum lain yang mau menegakkan agama Allah ini. Apa kita mau diganti oleh kaum yang lain oleh Allah? Kita dibinasakan, diganti oleh Allah generasi yang lain, bangsa lain yang mau berjuang menegakkan agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartad minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin. Wahai orang beriman, kalau kalian mundur dari agama Allah, murtad dari agama Allah, silakan firman Allah. Allah akan datangkan kaum yang lain tuh. Kalau kita tidak menegakkan agama Allah, Allah akan datangkan kaum lain yang akan menegakkannya. Di mana yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Cirinya apa? Adillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap sesama kaum mukminin, a'izzatin 'alal kafirin, tegas keras pada orang-orang kafir. Wala yakhafuna laumata laim, tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Nah, jadi ini para jamaah sekalian menegaskan bahwa kuat dan lemahnya agama Allah ditentukan kuat dan lemahnya umatnya. Maka kalau umatnya lemah, lemah agama Allah. Karena tidak ada yang menegakkan, tidak ada yang membela. Sebaliknya, walaupun ateisme, komunisme, kapitalisme itu sesat, salah, tapi kalau para pengikutnya, pendukungnya kuat, membela, memperjuangkan, jadi kuat mereka. Karena kemenangan dan kekalahan mah bukan hubungan dengan benar dan salah. Sekali lagi ya punya, ari masalah menang jeung eleh mah lain masalah bener jeung salah. Masalah menang dan kalah bukan masalah benar dan salah. Siapa saja yang kuat pasti menang walaupun salah. Itu sunatullah. Siapapun yang lemah pasti kalah walaupun benar. Itu sunatullah. Tidak akan berubah sunatullah. Maka untuk mencapai kemenangan mesti kuat. Tidak ada cara yang lain. Yang susah itu menggabungkan kekuatan dengan kebenaran, itu yang susah. Gitu. Aya nu kuat salah, aya nu bener lemah, itu yang susah. Bagaimana memadukan antara kekuatan dan kebenaran? Karena itu Umar bin Khattab menyatakan dalam sebuah asarnya, beliau mengatakan la golabata illa bil quwwah. Nggak ada rumusnya kemenangan tanpa kekuatan kata beliau. Jangan berharap menang tanpa kuat. Karena kuat sebagai syarat kemenangan itu sunatullah.
Sunnatullah itu artinya hukum Allah yang tetap di alam semesta ini. Tapi kekuatan tidak identik dengan banyak. Nah itu baru. Tidak semua kekuatan itu mesti jumlahnya yang banyak. Makanya firman Allah, kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan kasiratan biidnillah. Betapa banyak firman Allah, kelompoknya mah kecil, sedikit, tapi mengalahkan yang besar. Kenapa? Yang kecilnya solid, yang kecilnya kuat, yang besarnya porak-poranda. Nah kita makan sekarang terbalik. Kita yang banyaknya tapi lemah. Orang lain yang sedikitnya tapi solid, tapi kuat. Jadi yang banyak walaupun benar lemah, dikalahkan oleh yang sedikit kuat walaupun salah. Nah, ini mah persis seperti hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Kata Rasulullah, yusiku antada alaikumul umam kama tada'al aklatu ala kis'atiha. Kata Nabi, hampir saja datang pada kalian suatu masa. Masa yang bagaimana kata Rasulullah? Di mana bangsa-bangsa, kaum-kaum yang lain mengerumuni kamu. Seperti jalma-jalma nu kalaparan ngagulung makanan. Orang-orang yang lapar Bu ya, mengelilingi meja makanan, di dalamnya makanan lezat. Kira-kira mau diapain tuh makanan? Mau disantap, mau direncah. Kamu ini kata Rasulullah akan mengalami suatu masa seperti makanan yang di tengah hidangan ala kis'atiha. Kis'ah tuh nampan nu gede tuh kan. Kalau orang-orang Timur Tengah mabunya orang Arab tuh. Kalau ibu makan di restoran Arab, pesanannya tuh nu paketnya kan, sanampan, sanyirunya. Tengah-tengahna bakakak domba, sanes ayam. Bakakak kambing tuh guling. Sa kambing ditagogkeun dinya. Nasinya nasi naon? Nasi kebuli, nasi mandi, biryani ya Bu ya. Putih, kuning, merah ada tuh. Direncah tuh seberapa orang. Itu kambing ngadangong ada berapa menit habis tuh. Karena lapar. Itu pola makannya orang-orang Arab. Kama tada'al aklatu ala kis'atiha. Sampai para sahabat tuh heran. Waduh, nasib kita kaum muslimin masa akan seperti itu? Akan seperti makanan yang direncah dibagi-bagi sama orang bangsa-bangsa yang lain. Masa akan seperti itu? Sehingga sahabat bertanya kepada Nabi, awamin killatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, betapa malangnya nasib kita kaum muslimin nanti seperti itu. Apakah karena kita jadi sedikit waktu itu? Apa kita jadi minoritas nanti di zaman itu sampai diperlakukan begitu? Kata Nabi, la bal antum kasirun. Kata Nabi, oh tidak, kalian tidak sedikit, malah kalian banyak tuh. Jumlahnya ratusan juta. Indonesia ini berapa Bu jumlah muslimnya? 200 juta lebih kaum muslim Indonesia. Sakumaha 200 juta teh. Coba aku kumpulkan lapangan yang cukup moal. 200 juta kumpul, moal aya lapangan cukup. Kecuali padang mahsyar nanti. Padang mahsyar cukup. Atau di padang Arafah cukup Bu, padang Arafah mah. Tapi ya padang Arafah juga sekarang Bu, kalau udah 2 juta aja penduduk haji udah nggak muat itu ya. Nggak cukup juga berarti. Nggak ada lapangan yang cukup 200 juta kaum muslimin. Kata Nabi, bal antum kasirun, kalian tuh banyak. Walakin nakum gusaun kagusais sail. Tapi kalian lemah seperti buih lautan. Naudzubillah. Gimana tuh buih lautan Bu? Buih lautan, busa lautannya. Terombang-ambing kemana aja ombak. Jadi itu akan mengalami seperti itu kata Rasulullah. Itu Rasulullah sudah mengingatkan nasib yang akan ditimpa. Dan sejarah telah membuktikan beberapa kali kaum muslimin mengalami seperti itu. Bagaimana dihancurkannya Baghdad oleh pasukan tentara Mongol Tartar ya. Tahun 656 Hijriah.
1259 Masehi itu. 1258 Masehi atau 656 Hijriah. Itu dihabisin kaum muslimin. 800.000 Bu orang dibantai selama 40 hari penduduk Baghdad itu. Sehingga kota yang megah, yang indah, pusat peradaban dunia di masa itu di abad ke-6 Hijriah, abad ke-7 Hijriah, abad ke-13 Masehi. Belum ada kota yang sehebat Baghdad. Itu berubah menjadi lautan darah. Nauzubillah min dzalik. Sehingga Ibnu Katsir menghitung kurang lebih yang dibantai oleh pasukan Tatar itu dari mulai Bukhara, Tashkent ya, Azerbaijan, kemudian sampai ke Baghdad itu 1.800.000 orang tuh yang dibunuh oleh tentara pasukan Tatar, Jenghis Khan, Mongol. Aduh punten saya. Dia punten. Iya. Punten. Nah, sehingga banyak para ulama di masa itu menganggap, oh ini kiamat udah dekat, udah terjadi, kaum muslimin udah habis, dibantai. Nah, padahal jumlah kaum muslimin besar. Kenapa bisa dikalahkan oleh jumlah tentara Mongol yang sedikit? Karena perpecahan kaum muslimin. Karena kelemahan kaum muslimin. Nah, kelemahan itu pasti karena perpecahan. Sebab itu kata Umar, la gola bata illa bil quwwah wa la quwata illa bil jamaah. Tuh. Tidak ada kekuatan kecuali dengan bersatu, berjamaah. Itu kekuatan. Maka musuh-musuh Islam itu selalu mencari usaha memecah belah kaum muslimin. Karena selama bersatu, kita beruntung minimal nama nawai geus persatuan Islam. Minimal namanya. Cuma jangan sampai namanya persatuan Islam hatinya berseteru. Jadi perseteruan Islam. Ada nggak Bu yang begitu? Oh, katanya ada. Nggak boleh ada ya. Masa di persatuan Islam ada perseteruan Islam. Persatuan Islam bukan perseteruan. Persatuan bukan persatuan. Wah, lebih bahaya lagi kalau persatuan. Jadi tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Makanya persatuan Islam hadir ingin mempersatukan minimal internal jamaahnya. Syukur-syukur seluruh kaum muslimin dipersatukan dengan bendera Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau dengan bendera madhab-madhab, makin banyak madhab makin berpecah belah. Dan Rasulullah juga bersatu hanya karena berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah misi kita. Karena tanpa bersatu, kata Umar bin Khattab, tidak akan kekuatan. Tanpa kekuatan, tidak akan ada kemenangan. Nah, apa salah satu penyebabnya kata Rasulullah? Kalian akan seperti buih lautan. Karena kata Nabi, satu, yanja'allahu min aduwikum ar-ru'ba. Allah telah mencabut dari hati musuh kalian rasa gentar dengan kalian. Siapa akan gentar kalau berpecah belah, Bu ya? Tidak akan yang gentar kalau orang lihat musuhnya berpecah belah. Gentar itu kalau lihat musuh bersatu kan? Gentar. Tuh. Coba kaum musyrikin Quraisy itu Bu, semekah. Itu kan ratusan ribu orang. Rasulullah di waktu Hudaybiyah, umroh Hudaybiyah, itu hanya 1.400 orang. 1.400 orang. Para sahabat itu bersama Nabi. Tidak membawa senjata kecuali pedang kebutuhan sehari-hari di perjalanan. Rasulullah mau umroh tuh Bu. Maka kaum musyrikin Quraisy menghalang-halangi, memblokir jalan masuk ke Mekah. Tidak boleh masuk. Tapi setelah diblokir, Rasulullah SAW mengutus sahabat Utsman bin Affan untuk menerangkan, kami datang ke sini bukan untuk berperang. Lihat kami cuma 1.400 orang. Semuanya pakai ihram. Hanya membawa pedang untuk membela diri di perjalanan. Nggak ada yang bawa perlengkapan perang. Karena itu izinkan kami masuk mau umroh.
Dilarang itu oleh siapa? Oleh kaum musyrikin Mekah. Mereka merasa jumlahnya banyak, dihalang-halangi kaum musyrikin. Bahkan Utsman yang diutus Rasulullah itu ditawan. Sehingga Rasulullah di malam hari mengumpulkan semua sahabat. Lalu satu persatu disumpah oleh Rasulullah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Bai'atul Ridwan. Semuanya satu persatu Rasulullah dibaiat, disumpah setia bahwa mereka akan berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan. Tidak akan ada yang melarikan diri, tidak akan ada yang menyerah selama masih bisa bertahan. Maka mereka bersumpah ke Rasulullah itu dengan baiatul ridwan. Diperhatikan itu Bu, diintai oleh orang-orang musyrik Mekah. Mereka yang banyak ini, yang sekota Mekah ini, gentar itu melihat Rasulullah yang hanya berapa? 1.400 orang, gentar mereka. Udah sumpah mati ini, udah sumpah setia, gentar. Karena melihat kokohnya persatuan kaum muslimin. Lalu mereka merhatikan dari kejauhan. Itu Rasulullah kalau berwudu, cuci muka Bu, berebut para sahabat nadahin bekas tetesan wudunya Rasul, diusapkan ke tubuh mereka. Rasulullah suruh ngambil air minum, sisa minumnya berebut para sahabat minum, sampai begitu tuh. Nah, ini strategi Rasulullah menggentarkan musuh, sehingga orang-orang musyrikin Mekah yang nonton itu laporan mereka ke kaumnya, wahai kaumku, jangan mau melawan Muhammad. Kami nggak pernah melihat seorang pemimpin yang dipatuhi melebihi dipatuhinya Muhammad. Sampai bekas air wudunya saja ditadahin, diusapin ke tubuh mereka. Tuh, begitu. Sampai Nabi meludah saja, ludahnya ditadahin, diusapkan ke wajah mereka. Itu cara Rasulullah membangun kekuatan sahabat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah berbeda dengan kita. Kalau air ludah saya mah jangan Bu. Itu air ludah Rasul, ya. Rasul mah jangankan air ludahnya, keringatnya saja ngandung barokah. Rasulullah tidur di rumah Ummu Sulaim. Ini lihat di hadis Bukhari. Habis sholat Jumat tidur di rumah Ummu Sulaim. Panas sekali tubuh cuaca sampai ngucur keringat Rasulullah. Ditadahin oleh Ummu Sulaim itu pakai apa? Pakai apa? Kalau kita mah anduk kecil, pakai selampe, sapu tangan, ditadahin sampai basah kuyup itu Bu, saking panasnya. Oleh Ummu Sulaim diambil, diperes, dimasukin ke gelas Bu, keringat Rasul tuh, disimpan, dicampur dengan minyak wangi, ditutup. Rasulullah bangun, kata Nabi, apa-apa nih ini kamu? Aku memeras keringat Rasulullah, aku simpan untuk jadi kenangan putra-putraku. Kalau mereka ada yang sakit, aku usapkan buat mereka. Senyum saja tuh Rasulullah. Nah, ini bedanya Rasulullah. Ada orang yang ekstrim menganggap tabaruk itu berarti disyariatkan dalam segala hal. Inilah dalilnya. Maka segala peninggalan Rasul tabarukan. Ada juga yang ekstrim berlebihan, nggak ada tuh tabaruk sama sekali ke Rasulullah. Ini hadis-hadis sahih ada, gitu. Nah, maka dalam hal kekhususan kepada Rasul itu harus bagi Rasul. Makanya sahabat mah Rasul meludah jadi ambil air ludahnya Bu. Rasul berwudu, bekas wudunya berebut. Nah, itu di peristiwa Hudaybiyah untuk menunjukkan saking setianya sahabat ke Rasul. Sehingga kata orang Quraisy ke kaumnya, wahai kaumku, jangan berani melawan pasukan Muhammad. Aku tahu bangsa Romawi, aku tahu bangsa Persia. Mereka nggak pernah setaat itu kepada kaisar-kaisar mereka. Oh, itu tarikhnya begitu. Jadi dengan kesatuan itu dia gentar tuh. Nah, sekarang udah dicabut oleh Allah rasa gentar itu. Maka kata Rasulullah, nusirtu biru bimasirota syahrin. Aku ini, kata Rasulullah, diberi kekuatan oleh Allah, sebulan musuh belum diserang udah gemetaran itu. Jadi kalau dengar pasukan Nabi Muhammad, Romawi Persia tuh sabulan saja belum sampai pasukan nabinya udah gemetaran mereka tuh. Karena ini mati balik, orang nggak dek-dek. Orang gemetar. Maka kata Rasulullah, Allah mencabut dari musuh-musuh Islam merasa takut pada kalian. Wa yu'dafa fi qulubikum ru'ba.
justru ditimpakan ketakutan kepada hati kalian. Ya itu, kita yang diberikan ketakutan kepada musuh-musuh Islam. Kenapa bisa terjadi begitu? Kata sahabat, kenapa bisa begitu wahai Rasulullah? Kata Nabi, karena kalian telah ditimpa penyakit wahan. Nah gitu. Kalian telah ditimpa penyakit wahan. Sahabat bertanya lagi, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian sudah mendahulukan kepentingan, kecintaan dunia dan benci akhirat. Benci kematian, benci akhirat. Akhirnya banyak orang menjual akidahnya, menjual keimanannya, menjual kedudukannya demi jabatan, demi dunia. Akhirnya Islam jadi lemah karena kelemahan mental para pemimpinnya. Nah itu yang bahaya. Nah salah satu penyebab kelemahan itu Bapak Ibu sekalian, ternyata yang dipesankan Al-Quran itu adalah masalah kelemahan ekonomi. Itu sangat berdampak. Makanya kenapa Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, yang pertama dipikirkan jamaah dan membangun ekonomi. Rasulullah konsentrasinya dua, ke masjid dan ke pasar. Itu Rasulullah nggak dipisahkan. Nggak ke masjid saja, pasar ditinggalkan, tidak. Pasar tinggalkan, atau pasar saja masjid tinggalkan, tidak. Tapi dua kekuatan umat itu ada di situ, dalam jamaah dan dalam ekonomi. Maka kekuatan jamaah harus dibantu dengan kekuatan ekonomi. Maka ketika Al-Quran berpesan jangan meninggalkan generasi yang lemah, itu lemah ekonomi. Dalam surah An-Nisa ayat 9, wal yahsalladina lautaroku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah orang-orang tua takut kalau meninggalkan generasi mereka dalam keadaan lemah. Lemah apa itu? Asbabun nuzul ayat itu adalah ketika seorang keluarga meninggalkan anaknya dibiarkan telantar karena kekayaannya udah habis disenang-senangin orang tuanya. Tuh. Orang tuanya boros, mangpang mumpung. Wah, biarinlah untuk anak-anak mah kita serahinnya sama Allah. Nanti Allah yang ngasih rizki. Kita aja nikmati. Jadi orang tuanya ini, ibu bapaknya malah bersenang-senang dengan hartanya yang ada. Sehingga nggak ada yang diwariskan untuk anak-anaknya. Maka Al-Quran mengingatkan, orang mukmin nggak boleh begitu. Justru harus takut meninggalkan anak mereka. Di apa? Lemah. Nah lemah di ayat itu konteksnya lemah ekonomi. Yaitu warisannya habis oleh orang tuanya ketika mereka masih hidup. Tapi maknanya mencakup semuanya Bapak sekalian. Terutama lemah akidah, lemah ilmu, ya, lemah iman. Tapi yang sedang kita bicarakan ini masalah lemah ekonomi, karena ternyata kelemahan ekonomi mempengaruhi kelemahan iman. Karena itu ada hadis yang mengatakan kadal fakru an yakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu membawa pada kekufuran. Tuh. Hampir saja. Kenapa hampir? Artinya banyak orang yang beriman karena fakir akhirnya iman digadaikan pada supermi. Tuh. Betul nggak Bu? Iya. Ngeri nggak kita di pantai selatan ini, umpamanya di Pangandaran Bu ya, sampai ke Pamengpeuk Garut, terus sampai ke apa namanya itu Pelabuhan Ratu ya, terus sampai ke ujung Genteng, sampai nyambungnya ke ujung Kulon Banten. Itu pesisir pantai semuanya. Itu sudah jadi garapan kristenisasi itu. Mereka sudah membeli lahan-lahan ratusan ribuan hektar gitu mereka. Buat tambak-tambak udang, dipekerjakan penduduk di situ. Tapi dijauhkan dari agama, waktu sholat memang tidak dilarang, tapi suruh sibuk bekerja. Ya mereka menikmati kehidupan ekonominya mulai bagus, tapi mulai tidak peduli pada agama. Datanglah misionaris, dibuatlah di situ rumah ibadah Bu, dikumpulkan petani-petani, diberi penataran cara menangkap ikan, diberi penataran cara menggarap lahan, berkebun. Setelah itu dibagi uang. Besoknya begitu lagi, mulailah disisipi nyanyi-nyanyi gereja, diajarinlah tentang haleluya. Lambat laun sudah tidak sholat, tidak puasa,
mereka semuanya udah pindah jadi Kristen. Jadi ini diawali dari kefakiran, kadal fakru an yakuna kufron. Makanya jangan heran kalau kita lihat Indonesia ini ironis, ketika di masa dijajah oleh Belanda, Bu, sampai Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia, Muslim Indonesia itu 95%. 95%. Sekarang sudah 76 tahun Indonesia merdeka, kaum muslimin tinggal 87%. Jadi kita udah kehilangan berapa persen. Inilah tragisnya kita. Ternyata strategi yang digunakan oleh musuh-musuh Islam inilah dengan pemiskinan. Pemiskinan. Karena dengan pemiskinan secara ekonomi itu, maka orang tidak sabar di dalam kemiskinan, akhirnya mudah dimurtadkan. Minimal tidak dimurtadkan dari agamanya, dari akidahnya, dimurtadkan politiknya. Ya enggak? Muslim tapi politiknya pro Yahudi, politiknya pro liberal, politiknya prosnya. Tidak dimurtadkan agamanya, tapi dimurtadkan ideologinya. Islam hanya tinggal nama, tinggal KTP, tapi ideologinya, pemikirannya, itu sudah satu kemenangan bagi mereka. Maka disinilah kenapa Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW sampai mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu minallah minal mu'minid dhaif ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz. Kata Rasulullah, orang mukmin yang kuat, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai Allah. Jadi kalau ingin jadi mukmin yang lebih baik, lebih dicintai Allah, jadilah mukmin yang kuat. Wa fi kullin khair, kata Nabi, walaupun masing-masing ada kebaikan. Mukminu kuat aya kebaikan, mukminu lemah aya kebaikan. Ngan kebaikan nu lemah mah lebih sedikit dibanding dengan kebaikan yang kuat. Kalau yang lemah mah baiknya apa? Sabar nu lemah mah. Betul nggak, Bu? Betul. Sabar we abi mah usah da ngaos geus tiasa. Bade berjamaah tos teu mampu. Salat ge dina kursi abi mah. Jadi tinggal sabar saja kebaikannya itu. Nggak bisa berbuat apa lagi. Tapi kalau yang kuat, kebaikannya itu aktif. Ia bukan hanya baik untuk dia sendiri, tapi memberi baik pada yang lain. Itulah rahasianya orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Walaupun dua-duanya dicintai Allah, walaupun dua-duanya baik. Kenapa? Karena lebih kuat seorang mukmin lebih banyak memberi manfaat pada orang lain. Lebih banyak memberi manfaat orang lain, lebih besar kecintaan Allah kepadanya. Karena kata Nabi, khairukum anfa'ukum linnas, yang paling baik di antaramu yang paling banyak manfaat. Maka kalau orang mukmin berjuang untuk kekuatan, bukan untuk mengalahkan orang lain, bukan untuk menjajah orang lain, tapi untuk membela agama Allah, memberi manfaat yang terbanyak pada orang lain. Kalau kita lemah, boro-boro memberi manfaat, nu aya dimanfaatkan batur, betul nggak? Dimanfaatkan sorana gitu, dimanfaatkan dukungannya. Kalau sudah tidak butuh, dibuang. Nah, inilah nasib kalau orang lemah. Maka kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian untuk meraih kemanfaatan, jangan merasa lemah. Nah, jadi kelemahan itu dimulai dari diri sendiri, dari mentalitas. Kalau mental wae geus lemah, pasti lemah usahanya. Kalau mental wae geus kalah, pasti kalah sebelum bertanding. Maka Rasulullah mengajarkan ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz, jangan sekali-kali merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, kalau ditimpa sesuatu, wala taqulu law anni fa'atu kana lakana kada wa kada. Lamun ditimpa sesuatu, kata Nabi, jangan suka berkata seandainya. Wah, nyesel kaduhung. Coba kalau waktu kecil saya tuh begini, terasanya mah sekarang udah tua. Akhirnya ngenasihatin ke anak cucunya, ibu ya, wahai anakku, cucuku, jangan seperti emak baheula nakal mama. Mumpung kamu masih kecil,
masih punya kesempatan, mak masih kuat, masih sehat, ayo belajar semaksimal mungkin, bekerja keras, berjuang sampai berhasil. Mak juga hanjakal, nyesel kaduhung, peperiheun mak baheula bangor. Mane mah ulah nakal. Kete anak teh boga anak deui kitu deui, peperiheun bapak. Maneh mah kudu pinter. Cucuna teh ngomong kitu deui ka anakna, peperiheun bapak baheula teh. Mau sampai kapan kita mewariskan peperiheun? Habane peperiheun. Makanya Bu Ali bin Abi Thalib mah ngadoktrin pemuda gini Bu nih. Ali bin Abi Thalib ngadoktrin pemuda apa? Kata Ali, laisal pataman kola kana abi. Walakin al pataman kola ha anada. Oh hebat sekali tuh kata Ali. Ya dengekeun di pemuda-pemudi yo kata Ali gitu. Bari itu tunjuk tuh Ali itu. Ai pamuda mah lain nu ngomong kieu tuh bapak saya. Lain pamuda nu kitu macam Ali teh. Pamuda mah nu ngomong kieu nih saya. Naon hartosna cik. Naon hartosna? Hartosna nu tara ngawariskeun peperiheun. Jadi enggak berkata peperiheun saya, enggak, tapi nih lihat bapak dalam keadaan susah bahula, saya bapak bisa begini. Kamu mah harus begini ini. Ah itu. Itulah Islam mengajarkan. Tidak boleh mengajarkan kelemahan karena berkata bapak juga nyesel, emak juga nyesel. Itu pasti nggak nerap tuh nasihatnya Bu ke anak teh. Dan cana naon geus nyesel bapak ge kan gitu. Ulah sekali-kali berkata begitu harus berkata, nih emak bapak bisa begini padahal dulu teh susah segala juga. Kamu mah sekarang serba mudah. Transportasi, listrik, belajar. Lamun teu pinter teh kabina-bina. Oh gitu Bu sing tarik. Kudu gitu. Sabaros Ali Bu gitu. Ali mah begitu. Maka Ali mah karena tidak pernah menyia-nyiakan masa kecilnya, tidak pernah berkata nyesel seandainya enggak pernah. Selalu berkata ini saya. Padahal banyak diprotes eta teh ku anak buahna, cek anak buahna teh, wahai mantunya Rasulullah, wahai kotanya ilmu. Kan orang Syiah menyebut Ali itu kotanya ilmu. Wahai kotanya ilmu, wahai menantunya Rasul, wahai wasiatnya para nabi. Kalau engkau benar imam yang maksum, kenapa dulu di zaman Abu Bakar, di zaman Umar umat bersatu, kokoh kuat? Tapi di masa engkau, kok malah berpecah belah, malah jadi lemah. Ali mah gampang ngajawabna teh. Hayang apa jawabanna teh cek Ali teh. Nya kumaha? Baheula mah Abu Bakar, Umar, Utsman mimpin rakyatnya seperti kaula. Baheula mah Abu Bakar, Umar memimpin rakyatnya seperti saya. Sedangkan saya sekarang memimpin umat seperti kamu. Cek kumaha kira-kira. Itu orang hebat namanya. Kata Ali, Umar, Abu Bakar bisa berhasil memimpin karena rakyatnya seperti saya. Sedangkan saya sehebat ini tidak bisa memimpin kalian karena mentalnya seperti kalian rakyat ini. Atuh malu tanu naros teh Bu. Tamyang meulit kabitis tadi mereka kritik Ali sing orang aya nu salah. Itulah sabda Rasulullah. Kama takununa yuwala alaikum. Kondisi kalianlah yang menghasilkan pemimpin. Jalamun ke pemimpin oro-wodol, dan rakyatnya oro-wodol. Naon oro-wodol? Amburadul, acak-adul ya bocah. Lamun pemimpinnya pecah belah ngagamarkan memang rakyatnya pecah belah. Lamun pemimpinnya teu bener berarti cara mimpinnya memang teu bener. Nu milih pemimpin teu bener. Ah itu sebabnya bagaimana kita membangun kekuatan dari bawah dulu, dari umat dulu. Bagaimana membangun al-quwah. Maka kata Rasulullah yang benar itu orang harus mengatakan walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Katakanlah kalau kamu menimpa sesuatu yang tidak disukai, ini sudah takdir Allah. Saya sudah bekerja keras. Dahulu mama, papa, abi, umi, emak, bapak sudah bekerja keras, tapi kondisi dahulu itu susah. Ya beginilah hasilnya. Kalian mah sekarang tidak boleh seperti ini.
Karena kondisi juga udah berubah. Kalian lebih mudah, lebih difasilitasi, maka harus lebih bagus. Nah, kalau sudah bekerja keras, ternyata hasilnya mengecewakan, qadarullah wa masya'a fa'ala. Allah yang menentukan, kita yang berusaha. Itulah seorang mukmin. Itu teh buktinya kekuatan, Bu. Kekuatan di awal dari mental, dari semangat, dari giroh. Kalau giroh mental semangat sudah nggak ada, apalagi usaha dan ikhtiar. Nah, ini harus kita bangun. Dan salah satu Bapak Ibu sekalian yang lemah memang di kita ini, mau tidak mau diakui ini problem ekonomi. Jadi kalau kita mempelajari ini kesemrawutan kehidupan kaum muslimin ya, khususnya di Indonesia, itu salah satu akarnya itu iya memang di kelemahan ekonomi, dikuasai orang lain. Saya ingin memberi contoh, Bu, coba lihat. Ini potret ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ini dalam merdeka.com. The Interpreter, media asal Australia, menyebutkan 20% penduduk Indonesia atau sekitar 50 juta jiwa rentan miskin. Bahkan tingkat kemiskinan di luar Jawa dan Sumatera lebih tinggi, khususnya Papua yang 7 kali lipat lebih tinggi dari Jakarta. Padahal Papua itu menyumbang pendapatan negara paling besar karena adanya apa? Freeport. Itu kalau Freeport dibagikan ke orang Papua unggul, balengar semua tuh, Bu. Alasannya tingkat ketimpangan Indonesia masih tinggi. Kekayaan 4 orang terkaya Indonesia setara dengan 100 juta penduduk. Tuh, Bu, ya Allah. Jadi 4 jalma nu beunghar di Indonesia, kekayaannya lamu dibagikan 100 jutaan penduduk Indonesia. Rek kumaha teu lemah tuh kaum muslimin. Jadi 100 juta kaum muslimin dikumpulin, Bu, cukup sebanding dengan seorang kaya di Indonesia. Dengan 4 orang kaya. Jadi berarti seorang 250 ribu tuh satu orangnya. Bagaimana nggak rusak ekonomi Indonesia? Kalau 100 juta kaum muslimin kekayaannya sebanding dengan 4 orang kaya. Berarti lamun 200 juta kaum muslimin itu cukup ku 8 orang kubatur mah. Jadi mudah 8 orang ya kabur kalau miskin semua orang Indonesia itu. Makanya kenapa takut penguasa kepada orang kaya mah, lamun kalabur rek kumaha tuh. Gitu. Ninggalin Indonesia. Ini gambar ketimpangan nih, Bu. Tadi gambar di angka, ayeuna gambar di potret, di foto nih, lihat tuh gambar ketimpangannya. Ini anak-anak muslim, Bu, yuk. Tuh lihat tuh sekolahnya naragog. Dina bangku udah tadi tembok-tembok acan atuh Bu handapnya tuh. Tanah gini. Ini teh di seluruh penjuru Indonesia, Bu. Mudah-mudahan taya di Bogor mah insyaallah. Duh kata lamun rada kasih sih mah ka ditu tuh ka Curug 7 teh kemana? Kalau William kalau betul kata. Tuh ningali di kubiliknya belajarna kieu. Rek kumaha tuh bisa setara dengan orang-orang gini gitu, lihat tuh betul. Setiap meja laptop komputer geus teu nyaranak buku tuh jerona, ruanganna ber-AC. Ini teh sama-sama bangsa Indonesia ya. Ini tadi potret uangnya, 8 orang menguasai 200 juta penduduk, maka terlihat di dalam pola kehidupan. Ini di pendidikan, ini lihat kehidupan sosial tuh, betul lihat tuh. Ini yang 4 orang hidup menguasai gedung-gedung pencakar langit ini. Ini yang ratusan juta orang di sini nih, Bu, di pinggir kali gini. Ini yang 4 orang ini yang menguasai gedung-gedung ini. Ini anak kita yang sedang nonton sini nih. Nonton dekat kandang hayam. Ya Allah ya. Gimana coba kita enggak sedih lihat umat kita begini. Ya. Butuh berapa puluh tahun lagi kita untuk merubah kondisi ketimpangan ini ya. Nah, kalau kita nggak punya semangat yang membara, membaja seperti para sahabat Nabi yang bai'atur ridwan, ya susah kita, Bu. Nah kita lihat coba ya. Ini nenek-nenek yang mencuri kakao nih, Bu nih. 4 biji buah kopi dicuri tuh, Bu. Dihukum nih, Bu tuh sampai ampun-ampunan di pengadilan. Ya, Bu nih. Ari saha tuh betul itu.
Nu korupsi triliunan bebas, sasalaman bebas itu. Hanya dipotong tahanan. Ini berapa tahun? Ini teh nyata Bapak Ibu di Indonesia gitu, nyata ini teh. Bari kumaha kan gitu. Nah, maka kalau kita belajar ini bukan untuk menanamkan kebencian kepada siapapun, bukan menanamkan permusuhan pada siapapun, tapi kita untuk membangkitkan kesadaran. Urang teh aya masalah gitu. Kan kok orang lain mah dipolitisir Bu ya untuk menanamkan kebencian, sentimen. Ya, kita mah nggak boleh gitu. Islam mah nggak mengajarkan kebencian, sentimen, marah pada siapapun, tidak boleh. Tapi kita harus introspeksi, ini ada apa, ada yang salah. Apa yang harus kita kerjakan. Jadi jangan menyoroti orang, memusuhi orang gitu. Bahwa kita ada masalah, ini kesalahan bersama, kolektif gitu. Ketika sedang berjuang semuanya berdarah-darah Bu ya. Semuanya itu bersatu padu, berkorban jiwa raga. Setelah penjajahnya nggak ada, nah ketidakadilan merajalela, inilah penyebabnya. Maka yang pertama nih, membangun kemandirian ekonomi umat menurut Islam. Maka kenapa saya memfokuskan dulu kepada pembangunan mentalitas dulu. Mentalitas pejuang, mentalitas bekerja keras, bertanding. Karena ini penyebab awalnya, kelemahan mental dulu. Maka Rasulullah SAW selalu memberi motivasi ke sahabatnya, jangan takut miskin. Miskin itu bukan yang harus ditakuti, bukan. Karena Allah menjamin kaum muslimin gak bakal hancur dengan kemiskinan selama mereka benar dalam beragama. Nah, ini dalam hadis Rasulullah mengajarkan jangan takut miskin, tapi harus takut tidak merata, tidak adil. Nah, itu yang harus ditakuti. Dan kaum muslimin memang gak bakal miskin, atau kekayaan alamnya di mana-mana luar biasa. Lamun aya kaum muslimin miskin teh pasti tebeceuseun nu mingpina eta teh Bu. Teu bisaeun nu mingpina teh. Mana negeri muslim yang miskin? Arab Saudi sanajan teu tumbuh pepohonan, di jerona tuh emas jeung perak kungkul jeung minyak, leres teu? Enggak ada negeri muslim miskin. Indonesia mah apalagi? Di lautnya, di daratannya, di dasar buminya, mau apa lagi? Jadi yang hilang itu semangat kepemimpinan kaum muslimnya. Maka An Amr bin Auf al-Ansari anna Rasulullah ba'asa Aba Ubaidah bin Jarrah ilal Bahrain ya'ti bi jizyatiha. Kata Amr bin Auf, Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke negeri Bahrain untuk mengambil jizyah. Jizyah itu pajak jiwa dari kaum muslimin yang hidup di negeri muslim. Sebagai jaminan keamanan Bu, karena di negeri muslim itu diwajibkan militer, maka non muslim boleh nggak ikut wajib militer tapi bayar jizyah ke keselamatannya, jaminan keselamatan supaya mereka bebas beragama, bebas bekerja, silakan. Itu jizyah namanya, pajak gitu kan. Faqadima bimalin minal Bahrain, maka membawa Abu Ubaidah ini dari Bahrain harta yang banyak. Wah, banyak jizyahnya tuh. Karena orang-orang Bahrain kaya raya. Pasami'atil ansaru bikudumi Abi Ubaidah. Orang-orang Ansor sekitar Masjid Nabawi mendengar, wah, Abu Ubaidah sudah datang dari Bahrain membawa harta jizyah. Dan Nabi man belum punya gudang, Bu, belum punya gudang bulog, belum. Gudang emas, perak. Jadi dibawanya ke masjid, dibawanya itu simpan di masjid. Pawafau sholat al-fajri ma'a Rasulullah, maka mereka berbondong-bondong datang sholat subuh bersama Rasulullah. Falamma sholat Rasulullah insorofa fata'arrodolahu patabas sama Rasulullah hina ro'ahum. Tatkala selesai subuh ngagoronyo kabeh ka Rasulullah, mendekati ngariung ka Rasulullah. Rasulullah tersenyum we, tumben je subuh ieu mah penuh. Gitu. Kata Rasulullah, kok banyak banget nih hari ini sholat subuhnya. Sumakola, Rasul bersabda, adunnukum samitum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain. Qalu ajal ya Rasulullah. Ajal tu na'am. Kata Nabi, wah, dugaan saya pasti kalian mendengar Abu Ubaidah datang bawa harta banyak dari Bahrain. Betul kan? Benar Rasulullah, sahabat ketebak Rasulullah.
Jadi boro-boro di zaman urang, di zaman sahabatnya rame ka masjid teh lamun aya pembagian sembako. Nah, matak PJU harus pinter nih, PJTU tuh mana PJTU? Harus pinter kan. Kalau masjid pingin rame, tiap subuh umumkan. Naon pengumumanna coba? Menu pagi ini gitu. Nama susah cok. Dijamin rame subuh. Bu, ini bukan bermain-main serius. Masjid Jogokarian terang tuh. Ya Allah, Jogokarian di Jogja, masjid pangmamurna sa Indonesia. Kalau dengan Mekah Madinah udah dibandingkan tuh ada anu haraji sareng umroh. Jogokarian, naon rahasia Jogokarian? Jadi lamun aya pengajian di Jogokarian di damel baliho tuh di mana-mana. Ditulis pengajian kuliah duha bersama Ustadz JJ Jainuddin. Kecil huruf teh kecil. Teu kabaca. Tapi nu gede teh naon? Menu makan bada ngaji, soto Lamongan gede pisan, Bu. Begitu tas ngaos, wah banyak banget itu. Sampai dekat tampung kamu sih mana-mana. Nya tuh pasti dah nu ditulisna ge soto Lamonganan. Ustaz nama kecil terus tuh. Tuh itu strategi pemasaran maju. Jadi salat we kudu dipasarkeun aya nama. Berjamaah wae. Engke lamun geus terbiasa orang pasti betah. Sok tingali Bu naon sababna sanajan di sekeliling urang loba toko loba warung. Da pasti kamol wae atunya. Rek balanya rek henteu aya kamol. Da ayeuna mah zamana kitu, zaman mengiming-iming. Mengiming-iming dan mengamang-amang. Boleh enggak Ustaz dalam ibadah? Ya boleh, itu strategi, Bu. Ngan ulah saterusna kitu, kadodoran atuh ieu masjid. Nanti udah cerdaskan wah masyarakat juga ini. Maka konsep masjid itu harus 3M. Bukan hanya masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi M itu apa? Satu, masjid itu harus mencerahkan. Harus mencerdaskan jamaah. Jamaah datang jadi cerdas. Ulah datang ke masjid jadi bodoh. Hawa dibobodo ku ustad teh ngajina teh. Emang aya ustad pengajian ngabobodo aya, ustad gadungan. Nu penting saha nu aya asup surga ye bayar amalan ieu 100 juta asup surga. Itu ngabobodo namanya ngaji gitu. Harus mencerdaskan jamaah jadi cerdas. Yang tadinya males belajar jadi rajin, males berusaha jadi rajin, males di pasar jadi rajin. Nah, itu mencerdaskan. Yang kedua harus menyenangkan ke masjid ya Bu. Bersih tuh kayak di sini duduk nyaman kan? Menyenangkan, nyaman. Coba kalau berantakan bau, orang pasti sekali datang besoknya males. Oh di masjid nu bau teh nya, mau datang deh. Mau datang deh ya tuh begitu diundang teh. Dan di bejaan ku rencanganna, ulah kadinya deui. WC-na barau pisan. Komo ibu-ibu makan apik pisan ka WC punya. Kedah nyaman, kedah tuh menyenangkan. Anu katilu kunon mengenyangkan. Harus mengenyangkan, sok kalau masjid mengenyangkan pasti rame Bu. Jadi habis kuliah subuh ada kopi, ada teh manis. Di mana ya ti jamaah untuk jamaah ada masjid mah bukan perusahaan atau ya harus tuh. Ya iya. Apa salahnya orang yang bawanya juga jamaahnya, betul nggak? Ya betul. Ulah ieu mah usah atuh di masjid bagi barang tuang mah kalotor itu karpet, keun bae da boga jamaah. Kotor beuli deui nu alus. Atuh boros usah keun bae nu ngage-ngage jamaah. Da moal anu miskin infak ka masjid moal. Mana kosot malun min sodakotin kata Rasulullah, enggak bakal orang jadi miskin karena banyak sedekah, enggak bakal ada. Nu miskin mun teu sedekah. Jadi jangan dibalik, tok miskin banyak sedekah ke masjid. Dijamin ku Allah enggak bakal pernah berkurang harta dengan sedekah. Nah, ini mental, Bu. Maka kalau Rasulullah saja sampai tersenyum, oh iya ya, ngumpulkeun jalma mah gampang.
Siap ke dewan masjid tiap minggu ada pembagian sembako. Pasti penuh. Kata sahabat, ajal ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Absyiru wa amilu ma yasurrukum. Kata Nabi, bergembiralah kalian dan berharaplah kalian apa yang akan memudahkan kalian. Jadi kata Nabi, jangan khawatir. Nabi enggak menyalahkan mereka. Urang makan langsung popolotot peporong mestea. Iya. Rajun datang ke masjid maneh teh, kan gitu kan. Pedah we disiapkeun sembako. Wah tuh kalabur deui jemaah teh. Kan we atuh kakarek datang ke masjid gitu. Nabi mah enggak begitu, kata Nabi. Absiru, bergembiralah, alhamdulillah, syukur. Peperihan tiap waktu henteu atuh. Ai ke datang pembagian zakat fitrah datang gitu. Absiru wa amilu ma yasurkum. Fa wallahi, kata Nabi, demi Allah. Mal faqra ahsya'alaikum. Aku tidak pernah takut kalian jatuh fakir. Tuh, Nabi enggak pernah takut. Kata Nabi, aku enggak takut kalian fakir. Karena umat Islam dijamin ku Allah mal fakir. Walakinni ahsya'an tubsatu dunya alaikum. Tetapi yang aku takuti adalah ketika dunia telah dibukakan pada kalian, dibukakan minyaknya, dibukakan emasnya, dibukakan segala kekayaan lautnya, gunungnya. Tetapi apa yang terjadi? Kama busitot ala mangkana qablakum, seperti dahulu kaum terdahulu telah diberi kekayaan oleh Allah. Patana pasuha kama tatana pasuha. Lalu kalian bersaing-saing tuh. Kalian berlomba-lomba, saling dengki, saling iri. Patuhlikakum kama ahlakakum. Lalu kalian binasa karena perpecahan tuh. Jadi yang Nabi takutkan itu adalah ketika orang sudah salah orientasinya mengejar kekayaan untuk bersaing-saing, berlomba-lomba. Itulah yang sekarang ditanamkan dengan politik atau ideologi ekonomi kapitalisme, Bu. Orang tuh mengejar dunia bukan saling berbagi, tapi mengumpulkan kekayaan sendiri untuk menikmati. Ini yang membahayakan dunia. Apakah orang muslim nggak ada yang kaya? Banyak yang kaya, jangan dikira. Dari 50 orang terkaya di Indonesia minimal asa urang, minimal alhamdulillah gitu kan. Asa urang nyelip tah. Di Indonesia, tapi kalau di Saudi, di Dubai, di Qatar, ya 95% orang muslim. Tapi sayang, ini yang diberitakan Nabi. Coba Bu, ada seorang putra mahkota ya di Uni Emirat Arab, Syekh An-Nahyan. Itu nikah usia 60 tahun dengan gadis berapa, 17 tahun, baru 7 tahun. Dari pangeran memuda wae Bu, namanya pangeran terus kan, putra mahkota. Misi geus aki-aki putra mahkota we anggar. Kayak baheula Pangeran Charles-nya sugan teh putra mahkota teh 25 tahun tuh nya. Ternyata 80 tahun, Bu. Eta ge sami tah putra mahkota. Nikah tuh, Bu. Dengan seorang gadis bangsawan Maroko. Sabaraha mas kawina unggul Bu, mas kawina. Dia mau dinikah lamun hiji didamelkeun istana seharga 600 miliar. Dibangun tuh istana 600 miliar, segede kumahanya 600 miliar istana. Yang kedua harus uang tunai dolar 600 miliar. Dibayar berapa koper tuh Bu? Berapa mobil. Anu katilu emas berlian batangan 600 miliar. Eta ngantrinya tuh Bu, truk, busnya. Bawa eta rek ngajemput eta si putrinya, ya Allah, dibawa ke Uni Emirat Arab. Jadi di Islam banyak nu kaya Pak, tapi pertanyaannya karasa teu kakayana ku umat Islam lain, teu karasa. Ini masalahnya, ini problemnya. Itu kenapa kata saya kita tidak perlu menanamkan kebencian pada orang lain. Itu teh kasalar urang sorangan. Kata siapa di urang gak ada yang beunghar, gak ada yang kaya, tapi tidak mau berbagi sama muslim.
Siapa pemilik klub-klub bola yang ternama di Eropa, Amerika? Siapa Bu itu? Orang Arab, pangeran-pangeran dari Saudi, dari Emirat Arab. Coba. Tapi kenapa boro-boro mere minjemnya pelit kata sama Muslim? Coba. Indonesia bukan tidak ingin melepaskan pinjamannya ke Cina, sanu teh hayang pasti pengen lepas. Pengennya minjem teh ke Saudi, pengennya minjem teh ke Qatar, pinjam, tapi kun teu dibere ke sama Muslim. Akhirnya anu komunis mere nya paksa ngaranna anu keur butuh teh atuh. Jiga urang oge kan rawarawel we anu kasakarawel. Ya Bu ya. Pangeran Saudi beberapa tahun yang lalu datang kan ke Indonesia ya. Sumping tuh datang ke Indonesia. 17 bawa rombongan sekeluarga tuh. Diharapkan wah pasti ngasih investasi pinjaman lunak. Ya paling tidak 1.000 triliun lah gitu ya. 1.000 triliun. Karena kekayaan raja-raja Saudi itu di Eropa, di Amerika tuh Bu, wah ratusan ribu triliun. Tabungan-tabungan pribadinya saja itu, ya. Bahkan ada seorang putra mahkota, seorang itu memiliki bandara sendiri itu di Eropa tuh. Memiliki pesawat terbesar di dunia, hanya ada 6 yang punya putra mahkota di Arab Saudi. Di pesawat nawe Bu, aya lapangan golf tuh. Di pesawat, sagede kumaha pesawat atunya. Bisa terbang nawe sabulan teu turun-turun. Ngisi bakan baharna ge dianterkeun ka ditu. Coba rek teu beungar kumaha kata siapa? Makanya kata Nabi, aku enggak takut umatku miskin, kata Nabi enggak takut. Dah kaya tuh negeri-negeri muslimah. Yang aku takutkan ini dunia dibukakan, tapi kalian malah berlomba-lomba memperkaya diri sendiri, bukan untuk berbagi. Beres itu hutang Indonesia kalau diberi pinjaman ke negeri-negeri muslim. Dibagi saja Indonesia sekian persennya umpamanya dari mas kawin tadinya. Diinpakeun tak ka dieu ka PZU, beres semua itu Sabogor itu pembangunan. Tapi aya teu aya. Inilah masalah, problem. Ini masalah kita, cik lamun tos kieu. Ieu tanggung jawab saha nulis kieu nya. Ternyata geus dibujuk, dirayu, wah nepikeun ka diolona ka bina-bina eta teh ku presiden urang teh diajak selfie, tuh lagi makan, jalan-jalan disetirin, hujan di payungan. Celeketek teh merena sabaraha? 88 triliun. Tuh ngasih pinjaman ke Indonesia. Setelah di Indonesia, di Bali rekreasi ka Cina. Kaleresan pisan teh sim kuring sana rombongan ti MUI menuju ke Cina juga, bertemu tuh rombongannya di Beijing. Berapa ngasih pinjaman ke Cina anu beunghar ceunah, Cina teh beunghar ceunah. Soalnya loba hutang ge ternyata Cina teh. Malah ngasih pinjamannya hampir 400 triliun. Ka Cina kan aneh, ka urang mah 88 triliun, ka Cina mere pinjamanana 400 triliun, ku Cina dipinjamkeun ka urang. Kumaha ya teh dunia teh atunya, aduh ya Allah teh. Kita yang membaca berita di Cina ya kumaha ya bangsa muslim teh. Kan kamari teh di negeri urang ayeuna ka negeri Cina gini. Jadi ini problemnya. Sekali lagi ini problem mental umat Islam. Enggak tahu siapa yang harus membenahi ini teh. Da jiga nari ustad mah moal nepi ka ditu nganasehatanana gitu. Kudu kusaha anu bisa nganasehatan ka ditu. Nah, yang kedua Bapak sekalian, kekayaan itu dimulai dari jiwa kita. Maka jangan sekali-kali menanamkan kemiskinan, tapi harus menanamkan kekayaan. Kita sedih lihat generasi-generasi muslim yang ditanamkan kemiskinan oleh orang tuanya. Anaknya dibawa ke jalan minta-minta, nyabunya, sedih. Ratusan ribu di seluruh kota. Rek kumaha nasib. Ini masalah mental. Walaupun sudah sampai boleh pada tahap minta-minta, jangan sampai anak itu tahu. Ini malah sengaja anak-anak dibawa, diperalat. Dan negara seperti AB membiarkan, hanya Jakarta saja yang keras. Di Jakarta siapa yang ngasih
sodakoh ke peminta-minta dihukum didenda 2 juta tuh. Mere 2.000 dendanya 2 juta. Mending teu masihan we. Kan gitu. Alhamdulillah sepi di Jakarta mah Bu. Tapi dari ka mana ka Bekasi lompatna. Di Bekasi pinuh itu tiap pengkolan. Astagfirullah kudu kumaha ieu. Anak-anak kecil sengaja dibawa. Padahal justru kalaupun tahu orang tuanya minta-minta, jangan sampai tahu itu anak. Karena ini menanamkan mental. Karena kekayaan itu dimulai dari jiwa. Maka sabda Rasulullah, An Abi Hurairah anin Nabi qala laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina nafsi. Kekayaan teh bukan banyakna harta benda. Tapi kekayaan dimulai dengan kaya jiwa. Jiwa lu harus kaya, harus yakin. Kita ini kecukupan. Allah itu tidak akan pernah memberikan orang muslim itu miskin. Itu prinsip, itu akidah, keyakinan. Kalau terjadi kemiskinan teh pasti karena ketidakadilan. Pasti banyak nyangkut di yang tidak berhak. Jadi mungkin nyangkut di siapa kan itu. Makanya saya pernah kalau tidak salah bercerita sebuah dongeng ya. Dulu pernah dimuat itu di buku sastra namanya Horizon. Sebuah karya sastra dari Jepang diterjemahkan ke Indonesia. Judulnya teh Surat Buat Tuhan gitu. A Letter for God. Sebuah surat buat Tuhan. Jadi Tuhan disuratin. Ceritanya ada petani miskin Bu di Filipina. Dulu dia itu kaya raya. Dulu itu kaya raya. Tapi tiba-tiba musim kemarau. Sehingga seluruh kebunnya, ladangnya, ternaknya mati semuanya. Jatuh miskin dia. Sudah kesana kemari dia minta pinjaman untuk modal usahanya nggak ada yang ngasih. Sulit sekali minta pinjaman. Akhirnya di malam hari dia merenung melihat anaknya kecil-kecil, ibunya sudah meninggal, kakaknya sudah meninggal. Sedih dia. Kepada siapa harus minta tolong? Di antara sadar, tidur dan bangun, dia terngiang-ngiang nenek kakeknya dulu pernah ngasih nasihat. Ketika dia jalan-jalan di kebunnya yang indah, dia bertanya ke kakeknya, "Kek, ini kebun punya siapa?" "Ya punya kakek." "Kakek dari siapa?" "Dari bapaknya kakek." "Bapaknya kakek dari siapa dulu?" "Ya bapaknya kakek lagi terus." "Bapaknya kakek." Akhirnya si kakek tengah jawab, "Dari Tuhan. Tuhanlah pemberi ini semua." "Oh berarti yang maha kaya dan maha dermawan itu Tuhan kayak ya, bukan kakek." "Iya Tuhan." Terbangunlah si petani miskin ini. Padahal dia orang ateis selama ini, udah gak percaya karena kepengaruh paham komunis. Kan Filipina juga kuat komunisnya Bu. Dia udah terpengaruh. Baru dia sadar, apakah benar masih ada yang bisa nolong saya, itu Tuhan. Tapi di manakah Tuhan itu, kata dia. Dia ingat-ingat lagi perbincangan dengan kakeknya. Kata kakeknya, Tuhan itu maha dermawan, maha kasih, maha sayang. Dia tidak terlihat, di mana saja hambanya minta pasti dikasih. Akhirnya dia ngambil kertas punya anaknya, budi tulis surat, "Kepada Tuhan di mana saja engkau berada. Wahai Tuhan, maafkan hambamu ini yang berpuluh-puluh tahun melupakanmu. Baru sekarang saya ingat bahwa di tengah kesulitan ini masih bisa minta tolong pada engkau Tuhan. Kata kakekku, engkau Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang di mana saja berada. Karena itu saya kirim surat ini. Tolong saya bantu, minta bantuan 1.000 peso saja. Untuk modal hidup saya, mengasuh anak-anak saya." Besoknya surat itu dimasukin Bu ke amplop. Pergi dia ke kecamatan, beli perangko yang paling murah ke kantor pos. Diludahin, ditempelin. Lalu ditulisin, "Kepada Tuhanku dimanapun Anda berada." Di belakangnya pengirim petani yang malang. Disebutin alamatnya, desa anu, desa anu. Dimasukin tuh Bu ke kotak pos. Siangnya tukang pos keliling nganterin. Setelah surat habis tinggal 1, dia bingung. Kok ini ke Tuhan, alamatnya di mana saja? Kumaha iya, kata si tukang pos teh.
Penasaran, ini orang waras apa tidak yang bikin surat? Dibuka, begitu dibuka tertawa terbahak-bahak. Ya ampun, ini orang bodoh ketotoloyo. Masa Tuhan disuratin? Kalaupun memang ada lagi pula, kita kan orang gak percaya ada Tuhan. Dibawa ke teman-temannya tuh di kantor, Bu. Dilihatin ada surat ajaib katanya, nyuratin Tuhan. Teman-temannya tertawa, kita kerjain aja sekalian yuk. Ayo, yuk iuran berapa aja dapatnya? Iuran kumpul, Bu, dapat 750 peso. Dimasukin ke amplop, ditulisin, wahai hambaku yang malang, suratmu telah aku terima dan aku mengetahui kebutuhanmu, tapi sayang sekarang musim paceklik. Di kantorku banyak sekali kebutuhan proposal orang lain. Jadi aku kasih kamu 750 peso saja dulu katanya. Udah ditutup suratnya, dianterin tuh buku ke tukang pos, Kak. Rumah si petani malang tadi. Pak petani, ini ada surat. Dari siapa? Dari Tuhan. Balasan surat kamu. Dia girang diambil, dibaca surat itu. Kata Tuhannya, di kantornya banyak proposal. Karena lagi musim paceklik, orang lain juga banyak yang minta. Kamu cuma kebagian segini. Setelah dia dapat sambil gembira, tapi dia mikir, kata kakekku Tuhan tuh kaya. Masa gara-gara banyak proposal jadi gak kebagian? Akhirnya dia mikir terus, mustahil Tuhan bohong. Mustahil kakek saya juga bohong. Pasti yang bohong tukang pos ini. Gitu kata dia. Pasti yang bohong tukang pos. Akhirnya diambil lagi, Bu, kertas disuratin lagi. Tuhanku, terima kasih atas kirimanmu. Aku yakin engkau pasti ngirim 1000, tapi engkau nitip ke tukang pos jadi dipotong sebareng. Karena itu kalau engkau mau ngirim lagi jangan lewat kantor pos katanya. Dikirimin tuh, Bu. Begitu dibuka lagi sama tukang pos, marah tukang pos ya kan. Tapi kata mereka jangan sembarang marah. Berarti si kakek itu bukan orang sembarangan. Dia politisi, jangan-jangan mengawasi kita. Akhirnya diketakutan itu menteri posnya, Bu. Dari mana dia tahu dia saya korupsi katanya. Akhirnya diberi bantuan banyak, Bu, itu. Udah kamu tutup mulut ya. Memang di kantor semua banyak korupsi katanya. Itu sindiran bahwa memang Allah tidak pernah mengurangkan rezeki manusia. Tapi manusia yang suka mengkorupsi hak orang lain. Allah telah berikan negeri ini kaya raya, Bu. Nggak bakal ada yang kekurangan. Tapi kenapa banyak orang miskin? Banyak orang yang mengorupsi kekayaan itu, dirampasnya. Nah, ke siapa kita ngadukan? Yuk kita bikin surat rame-rame pada Tuhan. Laporkan. Dari laporkan ke polisi mah beres-beres ya punya. Laporkan ke KPK, beres-beres. Udah laporkan ke pangeran we. Kumaha laporan ke pangeran ngadaroa. Masa 2 juta orang Islam ngadoa kabeh, ya Allah. Buktikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Gantikan pemimpin itu yang adil, yang baik. Masa nggak dikabulin? Lamun teu dikabulkeun teh pasti teu barener. Nah, jadi Rasulullah mengajarkan mentalitas kaya dulu. Jangan sekali-kali menanam kelemahan. Orang gaduh proyek sabaraha sekian miliar. Wah, atuh ulah gede ting orang sanggup moal. Nya moal sanggup da memeh hage geus teu sanggup. Jangan berpikir begitu, harus yakin, Bu. Saya bangga ibu-ibu Persistri-nya. Persistri itu membeli gedung ya, gedung Persistri 4 miliar itu 2 tahun. Dari iuran 1000 seharinya punya. Tuh. Itu bukti itu. Ternyata dengan bersatu kita mampu. Ketika ditawarin tanah ku toko Cina, Bu ya, karena dia mau pindah ke Australia dengan anaknya, ditawarin ke PP Persistri. Pokoknya minta dilempengin aja lah 4 miliar. Teh udah harga murah. Mungkin kalau harga normal bisa 6 bisa 8 miliar. Karena dia baik hubungannya, udahlah beli aja. Maka Persistri bilang ke PP, Ustad nawarin tapi sanggemnya. Sanggem ya Bula. Bula bilang teu sanggem atuh izin. Lamun ku nyalina moal sanggem ya kan? Bilang we sanggem. Iya sanggem kan gitu. Di mana? Kewang ikhtiar. Ikhtiar, Bu. Ternyata dengan izin Allah ya Persistri, Bu ya, 4 tahun 4 miliar 100 juta lebih tuh.
kebayar itu Bu. Subhanallah. Itulah kekayaannya Allah. Tidak terasa orang hanya 1.000 sehari, 1.000.000 cinta buat Persistri. Kan gitu Bu judulnya Bu ya. Nah, jadi Persis juga jangan takut, jangan khawatir. Maka saya kira PZU buatlah program-program yang bagus, yang menggairahkan. Jangan takut. Umat ini kaya. Walaupun mungkin hanya 1-2 yang punya harta banyak, tapi dengan kekayaan jiwa semua, Allah akan beri keberkahan. Dengan gotong royong, dengan berjamaah, maka yang susah jadi mudah, yang berat jadi ringan, yang besar menjadi kecil, insya Allah. Demikian ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini masih banyak materi, karena ini memang materi khusus pembinaan tentang ekonomi ya, jadi bisa berseri, suatu saat kita lanjutkan lagi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.